Klub La Liga, Real Betis, tampaknya tidak ingin berpisah dengan Antony. Mereka dilaporkan telah mengajukan tawaran baru untuk transfer winger tersebut. Menurut laporan dari The Telegraph, Real Betis bertekad untuk mempertahankan Antony hingga musim 2025-2026. Mereka mengusulkan skema peminjaman kembali untuk sang winger, di mana Antony akan dipinjam secara penuh pada musim 2025-2026 dan Real Betis akan menanggung sebagian besar gaji pemain tersebut. Namun, kabar yang beredar di Inggris menyebutkan bahwa Manchester United kemungkinan besar akan menolak tawaran dari Real Betis. MU lebih memilih untuk menjual Antony secara langsung daripada meminjamkannya lagi di musim panas mendatang. Mereka juga telah menetapkan harga jual Antony sebesar 40 juta euro. Dengan demikian, klub manapun yang bersedia membayar harga tersebut akan menjadi rumah baru bagi Antony. Ruben Amorim telah merumuskan rencana untuk bursa transfer yang akan datang, termasuk daftar pemain yang akan dijual. Namun, manajer Manchester United ini tetap membuka kemungkinan untuk perubahan. Amorim mengakui bahwa ia sudah memiliki gambaran mengenai siapa yang akan dipertahankan dan siapa yang akan dilepas, tetapi daftar tersebut belum final. Pemikirannya sudah ada, itu pasti, karena kami perlu bergerak cepat di bursa transfer. Namun, segala sesuatunya bisa berubah hingga akhir musim, ungkap Amorim seperti yang dilansir oleh Sky Sports. Saya senang untuk mengubah pandangan, dan jika mereka bisa mengubah pandangan saya, itu akan membuat saya sangat bahagia. Yang terpenting bagi saya adalah meraih kemenangan dan menempatkan pemain-pemain terbaik di tim saya, tambahnya. Cole Palmer mengalami penurunan performa yang signifikan musim ini dan sedang terjebak dalam puasa gol yang cukup panjang. Manajer Chelsea, Enzo Maresca, meyakini bahwa masalah yang dihadapi Palmer lebih bersifat mental. Sejak terakhir mencetak gol, Palmer sudah menjalani 16 pertandingan di semua kompetisi, termasuk 11 di Premier League. Kontribusi golnya merosot drastis, dari sebelumnya mencetak 14 gol dalam 23 pertandingan menjadi tanpa gol sama sekali. Penurunan performa Palmer telah menjadi salah satu faktor penghambat bagi Chelsea. Selama periode tanpa gol ini, The Blues terlempar dari posisi kedua di Premier League dan kini berada di peringkat 6. Ini jelas masalah mental, bukan soal taktik atau teknik. Cole masih pemain yang sama yang mampu mencetak 14 gol dalam 20 pertandingan, ungkap Maresca seperti yang dilansir oleh BBC. Target ambisius Ferran sangat jelas, kembali merebut tempat di starting 11 Barcelona. Usahanya membuahkan hasil yang menggembirakan. Musim lalu, ia berhasil mencetak 11 gol dari 42 penampilan, dan angka tersebut bisa jadi lebih tinggi jika bukan karena cedera hamstring yang mengganggu selama hampir 2 bulan. Musim ini, performanya bahkan lebih memukau. Hingga saat ini, Ferran telah mengoleksi 17 gol di semua kompetisi, angka tertinggi dalam karirnya, dengan rata-rata mencetak gol setiap 90,4 menit, yang lebih baik dibandingkan hampir semua penyerang top Eropa, kecuali Ousmane Dembélé di Ligue 1. Pelatih Hansi Flick pun tak segan memberikan pujian atas ketahanan mental Ferran. Ketika tim menghadapi kesulitan, Ferran selalu memberikan respons yang luar biasa, ujarnya pada bulan Desember lalu, setelah Torres mencetak 2 gol melawan Borussia Dortmund di Liga Champions. Liverpool kini memiliki kesempatan emas di pasar transfer setelah terungkap bahwa Mohamed Kudus dari West Ham United mungkin bisa didapatkan dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan klausul rilisnya. Menurut informasi dari Football Insider, Kudus dapat direkrut dengan biaya sekitar 70 juta pound, atau sekitar 1,57 triliun rupiah, yang lebih rendah sekitar 224 miliar rupiah dibandingkan klausul rilisnya yang mencapai 80 juta pound, sekitar 1,79 triliun rupiah, dalam kontraknya. Pemain asal Ghana ini dianggap sebagai peningkatan signifikan dibandingkan beberapa penyerang yang saat ini menghuni Anfield. Kudus dipandang sebagai sosok yang mampu menambah daya serang tim dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi di berbagai posisi dalam strategi menyerang, sebuah fleksibilitas yang sangat sesuai dengan kebutuhan pelatih Arne Slot. Real Madrid berpeluang menyambut kembali Nico Paz setelah klub Como berhasil menemukan sosok pengganti yang tepat untuk gelandang serang berusia 20 tahun itu. Meskipun Como menunjukkan niat untuk mempertahankan Paz setidaknya untuk 1 musim lagi, situasi ini tampaknya mulai berubah. Menurut informasi dari Real Madrid Confidential, ada kemungkinan Paz akan kembali ke Santiago Bernabéu pada musim panas mendatang, seiring dengan ditemukannya pengganti yang sesuai untuk pemain timnas Argentina tersebut. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Como sedang mengincar Filip Krastev dari FC Zwolle sebagai calon pengganti Nico Paz jika ia memutuskan untuk meninggalkan Stadion Giuseppe Sinigaglia di akhir musim ini. Højlund belakangan ini menjadi sorotan karena kabar bahwa ia masuk dalam daftar jual Manchester United. Setan Merah dilaporkan sudah kehilangan kesabaran terhadap penyerang yang performanya tak kunjung membaik. Menurut The Sun, ada kemungkinan besar Højlund akan kembali ke Italia di musim panas mendatang, namun bukan untuk bergabung dengan Juventus, melainkan klub lain. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Atalanta adalah klub yang tertarik untuk mendapatkan Højlund.
Gian Piero Gasperini, pelatih yang telah mengasah bakat Højlund, meyakini bahwa penyerang asal Denmark ini memiliki potensi besar untuk menjadi mesin gol baru bagi timnya. Itulah sebabnya, ketika mendengar bahwa Højlund akan dijual, ia segera meminta manajemen Atalanta untuk berusaha merekrutnya. Chelsea dilaporkan sedang dalam pencarian scout baru yang khusus menangani penjaga gawang, menyusul kritik yang terus menerpa Robert Sanchez. Menurut kabar dari Daily Mail, The Blues bertekad untuk memperkuat sistem rekrutmen mereka dengan merekrut sosok yang akan fokus sepenuhnya pada penjaga gawang muda, terutama yang berusia antara 13 hingga 21 tahun di seluruh Inggris. Peran ini diperkirakan akan menjadi kunci dalam pengembangan lini penjaga gawang Chelsea di masa mendatang. Scout yang terpilih nantinya akan bertugas untuk menemukan bakat muda yang memiliki potensi untuk berkembang dan bersaing di level senior. Bintang bertahan klub Brugge, Maxime De Cooper, kini menjadi incaran Juventus dan AC Milan. Namun, sebelum melangkah ke klub lain, ia ingin meninggalkan jejak yang berarti di musim ini. De Cooper, yang dianggap sebagai calon pengganti Cambiaso di Juventus, juga menarik perhatian AC Milan, terutama dengan kemungkinan hengkangnya Theo Hernandez. Meski begitu, menurut laporan dari Calcio Mercato, De Cooper lebih memilih untuk berkonsentrasi membantu Brugge meraih gelar Liga Belgia terlebih dahulu. Dengan penampilan yang mengesankan, mencatatkan 4 gol dan 7 assist dari 47 laga, De Cooper diperkirakan memiliki nilai pasar sekitar 25 juta euro. Juventus sedang menghadapi tantangan dalam upaya merekrut Kim Min-jae dari Bayern Munich pada bursa transfer musim panas yang akan datang, terutama karena masalah terkait gaji. Kim Min-jae, yang baru 2 tahun bergabung dengan Bayern setelah meninggalkan Napoli, kini menjadi incaran Juve untuk kembali ke Italia. Menurut laporan dari jurnalis Jerman, Florian Plettenberg, ketertarikan Juventus terhadapnya cukup kuat. Namun, jurnalis Fabrizio Romano menegaskan bahwa tuntutan gaji yang tinggi dari bek asal Korea Selatan ini menjadi kendala bagi Juve dalam merealisasikan transfer tersebut. Menurut laporan dari The Times, Bentancur kini menjadi incaran utama pelatih Atletico, Diego Simeone, sementara Romero telah lama dianggap sebagai target jangka panjang. Sejak bergabung dengan Tottenham dari Juventus pada tahun 2022, Bentancur telah menjadi tulang punggung di lini tengah di bawah arahan Ange Postecoglou, bahkan mengungguli pemain muda seperti Archie Gray. Tottenham sedang berusaha untuk memperpanjang kontrak gelandang asal Uruguay ini, yang akan berakhir pada tahun 2026, demi memastikan ia tetap berkarir di London Utara. Meskipun sempat menjalani sanksi larangan bermain selama 7 pertandingan akibat komentar kontroversial terhadap Kapten Spurs, Son Heung-min, Bentancur tetap mendapatkan pujian dari Postecoglou. Chelsea dilaporkan berada di garis terdepan untuk merekrut gelandang bintang Napoli, Andre Frank Zambo Anguissa, dalam bursa transfer musim panas ini. Menurut berita dari Gazzetta dello Sport, pemain internasional Kamerun berusia 29 tahun ini tengah mencari tantangan baru untuk musim depan. Meskipun pernah merasakan pahitnya terdegradasi bersama Fulham pada musim 2020-21, Anguissa kini kembali dihubungkan dengan kepindahan ke London Barat. Chelsea disebut-sebut sebagai klub yang paling berpeluang untuk mengamankan jasanya di bursa transfer kali ini. Dengan Chelsea yang mengawasi dan Napoli berusaha keras untuk mempertahankannya, masa depan Andre Frank Zambo Anguissa kini menjadi perhatian banyak pihak. Inter dipastikan akan mencari gelandang baru jika Christian Aslani memutuskan untuk meninggalkan klub pada musim panas ini, karena mereka tidak melihat Petar Sucic sebagai pengganti yang tepat untuk pemain asal Turki tersebut. Berita ini dilaporkan oleh Gazzetta dello Sport. Ada kemungkinan besar Aslani akan pergi dari Inter di akhir musim, mengingat penampilannya yang belum memuaskan dalam peran gelandang bertahan. Di sisi lain, Inter sebenarnya telah menyelesaikan transfer Petar Sucic dari Dinamo Zagreb. Gelandang muda asal Kroasia ini akan resmi bergabung dengan tim utama Nerazzurri pada akhir musim, dan akan memulai petualangannya di ajang Piala Dunia antar klub musim panas mendatang. Ruben Amorim memberikan sinyal yang mengejutkan mengenai masa depan Casemiro di Manchester United. Meski sebelumnya banyak rumor yang menyebutkan bahwa ia akan dilepas, kini gelandang tersebut justru berpeluang untuk tetap berkiprah di Old Trafford pada musim depan. Perubahan pandangan ini muncul setelah penampilan gemilang Casemiro di paruh kedua musim. Kinerja Casemiro semakin meningkat berkat dukungan dari rekan-rekannya yang penuh semangat. Kehadiran Manuel Ugarte di lini tengah menjadi pasangan yang sempurna, mampu menyeimbangkan permainan dengan baik. Selama musim 2024-25, Casemiro tampil dalam 36 pertandingan, mencetak 3 gol dan memberikan 3 assist, termasuk 1 gol dari 21 laga di Premier League. Arne Slot, pelatih Liverpool, mengungkapkan bahwa Conor Bradley memerlukan lebih banyak kesempatan bermain untuk mengasah kemampuannya sebagai pesepak bola. Bradley, yang kini berusia 21 tahun, telah menunjukkan potensi yang menjanjikan di lapangan. Meskipun telah tampil sebanyak 53 kali untuk Liverpool, dengan 25 diantaranya pada musim ini, peluangnya untuk menjadi starter di Liga Inggris masih sangat terbatas. Situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Bradley,
terutama dengan kembalinya Alexander-Arnold dari cedera. Dalam 2 pertandingan terakhir, Bradley berhasil menjadi starter dan berkontribusi dalam kemenangan Liverpool atas West Ham United dan Leicester City. Namun, dengan kembalinya Alexander-Arnold ke lapangan, posisi Bradley di tim utama kini berada dalam ancaman. Slot menyadari bahwa persaingan di posisi bek sayap sangat ketat, dan ini menjadi tantangan bagi perkembangan Bradley ke depan. Chelsea berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Everton dalam pertandingan pekan ke-34 Premier League 2024-2025 yang berlangsung di Stamford Bridge pada Sabtu malam, 26 April 2025. Dalam laga ini, Chelsea dipimpin oleh Willy Caballero di pinggir lapangan karena Enzo Maresca harus menjalani hukuman. Tim London Barat ini mengamankan 3 poin penuh berkat gol tunggal yang dicetak oleh Nicholas Jackson di babak pertama. Dengan hasil ini, Chelsea kini melesat ke posisi keempat klasemen dengan 60 poin, semakin memperbesar peluang mereka untuk tampil di Liga Champions. Sementara itu, Everton terjebak di peringkat 13 dengan 38 poin. Di Bundesliga, Bayern Munich menaklukkan Mainz 05 dengan skor 3-0 pada Spieltag ke-32 musim 2024-2025. Meskipun meraih kemenangan, Die Roten belum bisa memastikan gelar juara mereka pekan ini. Gol-gol Bayern dicetak oleh Leroy Sané, Michael Olise, dan Eric Dier. Dengan 3 pertandingan tersisa, Bayer Leverkusen masih memiliki kesempatan untuk mengejar Bayern, sementara Die Roten hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk mengunci gelar. Dengan tambahan 1 kemenangan, Bayern Munich akan mengumpulkan 78 poin di pekan ke-32, dan Leverkusen dipastikan tidak akan mampu mengejar dalam kondisi tersebut. Sementara itu, Barcelona berhasil meraih gelar Copa del Rey setelah mengalahkan Real Madrid 3-2 melalui babak perpanjangan waktu pada Minggu dini hari, 27 April 2025. Gol-gol Barcelona dicetak oleh Pedri, Ferran Torres, dan Jules Koundé, sedangkan Real Madrid mencetak gol melalui Kylian Mbappe dan Aurelien Tchouameni. Dengan hasil ini, Barcelona semakin mendekati treble, dengan 2 turnamen bergengsi tersisa, yaitu La Liga dan Liga Champions. Di sisi lain, Real Madrid harus mengubur impian mereka setelah gagal di Liga Champions dan kini di Copa del Rey, sementara di La Liga mereka juga tertinggal poin dari Barcelona. Kemenangan ini juga menandai gelar Copa del Rey ke-32 bagi Barcelona sejak turnamen ini diadakan pada tahun 1903.